Kita semua tahu bahwa kopi dan makanan adalah dua hal yang saling berkaitan dan mereka nggak bisa dipisahkan. So, silahkan menikmati video ini. Oke, selamat datang kembali di channel gua. Tapi kali ini gue nggak bahas kopi. Seperti yang tadi di opening gue bilang, kopi dan makanan itu dua hal yang saling berkaitan dan mereka itu nggak bisa dipisahkan. Di episode pertama ini gue mau nyobain makanan dari warung Taburai. Ini punyanya Pras Teguh. Dan di sini gue udah beli dua makanan, ada dendeng cabai hijau dan juga perkedel jagung. Perkedel jagungnya harga 21.000 dan dendeng cabai hijaunya harga 48.000. Ini gue belinya online pakai Shopee Food. Jadi total pembelian termasuk pajak itu 83.000 untuk dua jenis makanan yang gue beli ini. Langsung aja gue cobain. Dan yang pertama gue mau cobain perkedel jagungnya dulu. Kalau dari visualnya kita lihat ya, ini warnanya cukup gelap kalau menurut gue. Nggak tahu memang standarisasi kayak gini atau kayak gimana. Jadi ya kita nikmatin aja apa yang ada sekarang. Kalau dari namanya sih sesuai ya, perkedel jagung. Jagungnya kelihatan banyak. Jadi untuk perkedel jagungnya ini 21.000, gue beli 5. Kalian juga bisa beli satuan teman-teman. Kalau nggak salah harganya satu ini sekitar 4.000-an. Jadi kalian bisa beli satu atau beli kayak gue langsung banyak gitu. Dan kalau dari bentuknya sih berantakan banget ya. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang nyambung sedikit. Oke, bismillah, gue mau cobain rasanya. Oh, jadi dia di dalamnya ada irisan cabai gitu, cuman nggak terlalu banyak kalau menurut gua. Terus juga ada irisan daun seledrinya dan juga adonannya cukup lah kalau menurut gua. Rasanya pas, asin, manis dari jagungnya gitu. Ya kalau menurut gua rasanya oke lah. Jadi ketemu balance antara bawangnya, terus juga seasoningnya pas. Kalau menurut gua ya, ini selera gua. Oke, gua cobain sekali lagi ya, bismillah. Yang ini belum matang. Jadi dari 5 piece yang gue beli itu, ini no offense ya, sorry, jangan tersinggung sama sekali. Ternyata ada yang adonannya belum matang teman-teman. Dan ini gue coba zoom pakai kamera. Dan ini kalau menurut gue cukup fatal teman-teman ya. Ada adonan perkedel jagung yang belum matang. Aduh. Jadi ini coba gue compare sama yang sudah matang ya, bentuknya kayak gimana. Ini yang belum matang kayak gini, yang sudah matang harusnya bentuknya kayak gini teksturnya. Jadi nggak ada yang basah kayak gini. Apalagi jagungnya masih warna kuning nih teman-teman. Episode pertama langsung dapat makanan yang masih mentah, belum matang. Ya udahlah, kita skip aja ya. Kita lanjut ke makanan yang satunya. Kalau dilihat dari presentasi di sosmednya sih menggiurkan banget ya. Cuman ya udahlah. Apa gua salah ya? Harusnya jangan take away, makannya di tempatnya gitu. Oke, lanjut ke dendengnya ya. Dan di sini udah ada nasi. Gue buka aja deh nasinya. Ini kotaknya gue buka dulu ya. Oke, di dalam paket yang gue beli ini, dendeng cabai hijau, ada nasi, ada dendeng cabai hijaunya, terus juga ada potongan timun yang kecil banget, 3. Terus juga ada sambal atau bumbunya 4. Dan di sini ada sambal merah, sambal hijau, kuah rempah dan juga kuah kare. Kare itu kari ya, kuah kari. Presentasinya cukup menarik ya, yang di take away. Oh, salah. Jadi kalau gue ngeliat di review-review sosmed sih kayak menarik banget tuh. Porsinya banyak, dendengnya juga nggak sekecil ini dan timunnya nggak 3 piece kecil-kecil kayak gini ya. Sorry, balik lagi, ini no offense. Gue memang beli dan gue cobain, ya dapetnya gue kayak gini gitu. Makanya gue coba sampaikan ke teman-teman yang lain. Mungkin ini adalah human error. Mulai dari tadi perkedel jagungnya yang belum matang, gosong juga, dan bentuknya nggak jelas. Tapi kita lupain dulu tentang penampilannya dan harganya yang cukup mahal. Kita cobain dulu rasanya. Harusnya rasanya worth it sih sama harganya. Bismillah, kita cobain. Jadi ini bumbu rempahnya gue tuang di nasinya, terus juga bumbu karinya ini oily banget lagi, gue tuang aja. Cabai hijau kita tuang juga, dan cabai merahnya juga kita tuang, kita semuain. Bismillah. Ini makannya harus dicampur gitu ya. Kita cobain dulu nih dikit-dikit. Kita cobain dulu ya bumbu kari pakai nasi. Ya aromanya sih kari banget ya, kayak gue lagi ngerasain makan Indomie kari. Itu mirip tuh rasanya kayak gini, mirip-mirip lah, wangi. Nah ini rempahnya ya, rempah-rempah yang hitam nih. Bismillah. Jadi dia kayak rempah-rempah gitu di halusin tapi tetap kasar, masih ada tekstur rempahnya dan ini cukup enak kalau dicampur sama nasi. Ini mirip sama sambal bebek Madura tuh, yang hitam-hitam kayak gitu, mirip bentukannya ya, visualnya. Sambal merahnya gue cobain. Pedes, ada asemnya, gue rasain ini dari tomat. Ya, dia dikasih garam, dikasih penyedap juga ini gue rasa. Jadi rasanya lebih umami dan juga lebih ya enak lah untuk dinikmatin. Sambalnya doang itu cukup enak, gak cuma pedes gitu. Sambal hijaunya kayak sambal-sambal Padang gitu ya, mirip persis. Kalau dari dendengnya ya tekstur daging itu yang gampang banget untuk dimakan, nggak alot. Bismillah.
Pakai nasi cobain ya. Emang enaknya harus dicampur kayak gitu makan. Campur-campur semua, merah, cabai hijau. Nah, cabai hijau yang di dendengnya itu tipenya yang direbus, bukan yang digoreng kayak yang tadi sambal hijaunya di cup itu ya. Jadi dia beda ternyata memang beda. Nah. Dan ini enaknya perkedelnya pakai cabai nih. Begini nih. Cocok. Tipe perkedelnya itu asin, jadi memang cocok untuk dicampur sama nasi jadi lauk. Walaupun dia karbo ketemu karbo ya, karena tepung juga kan gitu. Kalau untuk kualitas rasa, dia termasuk yang berani bumbunya itu. Jadi rempahnya kerasa kuat. Kalau bagi gua, standar gua ini makanan yang cukup enak untuk dimakan gitu. Walaupun bukan yang terbaik ya, karena kalau kita nyari yang terbaik tentang rasa itu akan bias teman-teman, karena bisa jadi selera gua dan selera kalian atau bahkan teman-teman yang lainnya itu bisa beda. Ditambah pakai kerupuk enak banget. Bismillah. Oke, untuk harga yang tadi gue sebutkan 48.000, gue berpositive thinking atau berhusnuzon kayaknya ini adalah human error dari semua yang tadi gue beli ya. 48.000 untuk dendeng cabai hijaunya dengan tampilan visual yang kayak gini. Ketika datang ke rumah, dendengnya cukup kecil dan juga timunnya cuma 3 iris dan kecil banget, beda sama di sosmed yang gue lihat. Untuk bumbunya memang ada yang sedikit, ada kalau cabenya banyak full, tapi kalau bumbunya itu sedikit-sedikit semua, setengah dari cupnya. Terus juga cukup fatal, tapi kalau menurut gue oke lah, mungkin ada human error yang tadi gue sebutkan ya. Ya berpositif thinking aja. Sama perkedel jagungnya yang masih ada adonannya yang belum matang. Packagingnya udah bagus, terus juga oke banget, ada daun pisang di dalamnya. Gue tekankan kalau untuk rasa ini approve bagi gue ya. Ini cukup enak dan cukup berani untuk bumbunya. Tapi kalian bisa nilai sendiri dan kalian bisa cobain sendiri. Kalau nggak mau terjadi hal yang sama kayak gue, mungkin kalian bisa datang ke tempatnya, makan langsung di sana. Kalau mau komplain, langsung aja komplain di tempat. Jangan kayak gue, karena online ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap jangan lupa makan dan ngopi.